brand lain masih pakai Bluetooth 5.3, Soundcore udah make Bluetooth 5.4. Nah, ini ada dua produknya mereka yang sangat menarik. R50i NC ya, yang beda sama R50i yang lama, dan A30i yang desainnya menarik banget. Nah, kita akan langsung bahas. Dua produknya Soundcore ini, R50i NC dan A30i, ini bakalan launching di Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, dan TikTok itu pada tanggal 25 Mei sampai tanggal 7 Juni. Untuk fitur dan speknya masing-masing seperti ini. Kita akan coba cek dulu yang Soundcore R50i NC ya. Harganya itu di kisaran 200 ribuan. Harga launchingnya 285.000. Fitur utamanya Adaptive NC sampai minus 42 dB, super clear sound, powerful bass, drivernya 10 mm dynamic, AI powered call, jadi ada 3 mikrofon teknologi ANC dengan AI, daya tahan baterainya, buds-nya 10 jam, sama charger bisa sampai 45 jam. Terus ini juga ada fast charging, 10 menit bisa dapat 2 jam. Yang tadi gue bilang, Bluetooth-nya udah pakai 5.4. Dan yang menarik, ada phone holder yang tersembunyi di bawah case-nya. IPX ratingnya IP54, dan ini katanya salah satu produk Soundcore pertama yang memiliki warna-warna yang menarik. Support aplikasi, ada apps, dan garansinya sampai 18 bulan. Untuk paket penjualannya seperti ini. Musik Lover, menurut gua nih, untuk fitur-fiturnya nih ya, karena dia yang paling pertama pakai Bluetooth 5.4 yang gua pernah coba ya. Ini paling pertama yang gue coba, Bluetooth 5.4. Plus fitur-fiturnya menurut gue ini lengkap banget. Ada ANC-nya, ada transparansi modenya, mic-nya pakai 4. Ya, jadi untuk harga kelas segitu ya, 200-300 ribu mungkin, ini lengkap banget Musik Lover. Gue kasih poin 8,5. Sekarang kita akan bahas desainnya sama build quality-nya. Pilihan warnanya ada hitam, putih, pink, biru muda, dan hijau tua. Case-nya bentuk kotak dan bisa gue genggam seperti ini. Ini gue bandingin juga dengan yang lama, yang R50i, agak mirip sih dimensinya. Yang membedakan kalau gue lihat sih cuman dari case-nya sama nanti buds-nya. Nah, yang R50i NC ini bahannya dari plastik Musik Lover. Kalau kita pegang itu kerasa solid, kerasa apa ya, plastiknya itu kayak yang berkualitas gitu, yang oke. Terus finishingnya doff, rapih. Nah, gue itu dapat yang warna hijau kayak hijau army kali ya. Bagian atas case-nya ada logo Soundcore. Bagian belakang ada USB-C charging. Bagian depan ada indikator lampu. Nah, yang menarik ini nih Musik Lover bisa lihat nih. Di bagian bawahnya itu kita bisa buka seperti ini. Dan tada, ini bisa jadi stand HP. Ini gimmick yang menarik banget buat gua. Ya karena kadang-kadang kan kita kan susah tuh dapat stand HP. Nah, ini ternyata dari case-nya TWS kita ini bisa jadi stand HP dan ini menarik banget. Nah, kemudian di bagian bawahnya juga, tapi yang sebelah atas ya, itu ada informasi tentang kelistrikannya. Overall orientasinya ini, orientasi case-nya ya, ini horizontal. Kemudian untuk cara buka case-nya seperti ini nih. Di bagian dalam ada buds-nya, ada marking L atau R. Buds-nya ini ada tangkainya, jadi ada dua bagian besar, ada bagian tangkai dan bagian shell-nya. Bagian tangkainya juga ada faceplate-nya, ada logo Soundcore, dan ini juga merupakan bagian navigasinya. Finishingnya doff warna hijau yang gue dapat ini ya, sama dengan case-nya ya, jadi sewarna gitu. Tangkainya sendiri ini nggak terlalu panjang dan sedikit agak lebar. Kemudian di bagian sebelah dalam ada marking L atau R dan ada copper chargingnya. Bagian shell-nya sendiri ini bentuknya seperti biji melinjo. Finishingnya glossy warna hitam. Nozzle-nya bentuknya pendek dengan bor gede, filter mesh jaring warna hitam. Ear tips bahan silikon. Cukup lembut, nozzle pendek, dan bornya ukurannya yang sedang. Buat desainnya ini cukup simple dan minimalis. Tapi gue ngerasa ini solid banget dan kelihatan kuat, kayak rigid gitu. Salah satu yang paling menarik buat gue itu fungsi stand HP-nya. Ini gimmick bagus menurut gue sih. Ini kalau Musik Lover ingat ya, kalau yang P40i itu kan ada di dalam stand-nya. Dan caranya kan ada di bagian bawah di dekat buds-nya tuh. Nah, kalau yang ini ada di bagian belakang. Ini unik juga sih. Dari desain dan build-nya yang menarik ini, gue kasih poin 8. Sekarang kita cobain fittingnya Musik Lover. Fittingnya buat gue ini termasuk cukup nyaman, cukup snug, steady, dan cukup enak kalau gue pakai lama. Isolation juga bagus, ceilingnya juga bagus. Overall untuk fittingnya minimal di kuping gue ya, gue kasih poin 7,5. Sekarang kita coba mic-nya. Sampel mic-nya seperti ini Musik Lover. Ini adalah rekaman mic dari Soundcore R50i NC. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Ini adalah rekaman mic dari Soundcore R50i NC. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Untuk kualitas ENC atau Environmental Noise Cancelling-nya atau Noise Reduction, ini
buat gue ini termasuk bagus sih. Noise luar itu bisa diredus dengan baik, apalagi mengingat budget harganya atau kelas harganya itu sekitar 200 ribuan. Ini oke banget sih. Untuk kualitas mic-nya sendiri ini termasuk cukup natural, cukup stabil, jadi nggak ada yang putus-putus gitu. Tapi memang gue rasain suaranya itu lebih ke mid, vokalan gitu. Tapi memang kalau gue dengerin dengan lebih seksama ini kayaknya sedikit agak tipis sih. Untuk kualitas mic-nya sendiri gue kasih poin 7,5. Sekarang kita langsung masuk ke sound quality-nya Music Lover. Untuk sound quality-nya, gue pakai mode ANC-nya on dan pakai tuning yang standar Soundcore, yaitu Soundcore Signature. Plus ini 3D sound-nya nggak gue nyalain ya, jadi gue off-in. Nanti gue akan bahas tuning suaranya, teknis suaranya, terus kualitas ANC sama transparansi mode-nya, dan pengalaman gue menggunakan TWS ini. Satu poin yang menarik dari TWS ini, R50i ANC ini kita bisa atur pengolahan active noise cancellingnya alias ANC-nya. Nah, level ANC-nya itu bisa kita atur, bisa adaptif, bisa manual, dan bisa multiscene. Jadi ada beberapa pengolahan dan kita bisa atur itu semua. Tuning suaranya menurut gua nih agak berbeda dengan R50i yang biasa. Yang R50i ANC ini kerasa banget warmnya. Jadi suaranya itu dominan banget di bassnya. Bassnya, rumble bassnya ya, sub bassnya itu gede banget. Bass overallnya itu kerasa tebel, berbody, gede lah pokoknya. Bahkan menurut gue cenderung agak sedikit boomy sih. Jadi sedikit masuk ke mid-nya. Menurut gue ini bass yang apa ya, yang fokus sama quantity sih. Akan cocok banget sama lagu-lagu sekarang kayak EDM, hip hop yang gitu-gitu, atau lagu-lagu TikTok itu cocok banget sih. Untuk mid-nya sendiri sebenarnya gue ngerasa ini cukup stand out sih. Cuman karena memang bassnya yang gede banget, jadinya agak sedikit ketutup. Padahal sebenarnya cukup clear dan jelas harusnya. Untuk treble-nya sendiri masih cukup oke, kerasa open, airy, cering sama crispnya juga masih dapat. Tuning suaranya akan cocok banget memang sama lagu-lagu yang sekarang ya. EDM, hip hop, lagu TikTok yang gitu-gitu yang perlu bass gede akan cocok banget tuningnya sama yang ini. Nah, untuk teknis suaranya untuk kelas, gue bisa bilang ini kelas 200 ribu ya, atau 300 ribu mungkin ya. Termasuk cukup oke sih. Detailnya masih cukup oke, clarity-nya juga oke, resolusinya juga masih cukup oke. Terus soundstage juga masih cukup presisi, 3D imaging masih cukup lega, separasi instrumen masih lumayan kepisah-pisah, transiennya oke lah, masih cukup responsif, cukup presisi, dynamic range-nya juga masih cukup oke, suara kecil masih kedengeran, suara kerasnya juga masih ke kontrol. Noise floor termasuk yang bersih, clean, masuk black background deh. Overall untuk dipakai kegiatan-kegiatan entertainment kayak main game, nonton film ini oke, apalagi film-film yang butuh bass gede gitu ya. Kayak action yang sub bass-nya sampai rumble-nya dapat. Nah, ini enak sih. Main game juga yang game-game yang war, yang action gitu dapat. Kualitas ANC-nya ini kan sampai minus 42 dB. Jadi menurut gua cukup kedap sih. Jadi suara luar, kebisingan-kebisingan luar itu bisa diredus dengan sangat baik. Plus untuk transparansi modenya juga ngerasa ini juga masih cukup natural. Yang gue suka dari R50i ANC ini untuk rubah mode-modenya, tuning suaranya ternyata masih cukup sama kok. Jadi nggak terlalu banyak perubahan. Nah, pengalaman gue menggunakan Bluetooth 5.4 sebenarnya nggak terlalu signifikan sih menurut gue dibanding Bluetooth 5.3 karena kecepatannya sama-sama aja sih, sama kayak Bluetooth 5.3. Jaraknya juga gue cobain jarak jauh juga ya mirip-mirip aja. Cuman memang yang gue rasakan baterainya lebih tahan loh. Sama katanya ya, tapi gue juga belum nyobain. Masalah keamanan ini juga lebih baik. Overall nih untuk sound quality-nya untuk R50i ANC gue kasih poin 7. Sekarang kita langsung masuk ke Soundcore A30i. Harganya itu dibanderol 300 ribuan. Ya, untuk launchingnya 325 ribu. Fitur-fitur sama paket penjualannya seperti ini Music Lover. Adaptive ANC sampai minus 46 dB, super clear sound, powerful bass. Walaupun ini cuma 6 mm loh, tapi bassnya kerasa. AI power call, jadi ada 4 mikrofon dengan teknologi ANC dan AI algoritma. Daya tahan baterai 7 jam untuk buds-nya dan total 24 jam sama case-nya. Ini juga sudah support fast charging, 10 menit bisa dapat 2 jam. Bluetooth 5.4. Nah, ini nih desainnya yang ringan, compact dan menarik banget Music Lover. Memiliki sertifikasi IP54, ada 4 pilihan warna, black, white, blue, dan pink. Support aplikasinya Soundcore dan ada garansi 18 bulan. Sedangkan untuk paket penjualannya seperti ini. Menurut gua Music Lover untuk kelas harga 300 ribu nih,
Ya, A30i ini salah satu TWS pertama yang pakai teknologi 5.4. ANC-nya ada, transparansi mode-nya ada, fast charging, IP ratingnya juga cukup tinggi. Ini lengkap banget Music Lover. Dengan harga segitu, ini oke sih. Gue kasih poin 8,5. Sekarang kita cek desain sama build quality-nya. Pilihan warnanya tadi kita bahas, hitam, putih, biru muda, dan pink. A30i ini desainnya unik banget Music Lover. Music Lover bisa lihat ya, bentuknya kayak kotak panjang. Nah ini gue bandingkan sama lipstick nih Music Lover. Ini pilihan warnanya pastel. Jadi pastel-pastel yang warna dove gitu. Kelihatan banget kalau ini dari bahan berkualitas, finishingnya juga rapi banget. Terus yang ini orientasinya agak beda. Biasanya kan orientasinya kan horizontal gitu ya. Ini orientasinya vertikal ke atas. Nah bagian depan ada logo Soundcore dan ada indikator lampu. Di bagian bawah ada USB-C chargingnya. Cara buka case-nya seperti ini, di slide ya, dan kerasa ada magnetnya. Di bagian dalamnya ada buds-nya dan ada marking L atau R. Buds-nya sendiri ini ada magnetnya juga dan bisa bisa nempel ke case-nya. Bentuknya untuk buds-nya itu seperti kayak biji melinjo kecil, simple dan minimalis. Bahan dari plastik, finishing glossy, bagian faceplate-nya kayak bentuk cembung, ada logo Soundcore-nya. Kemudian ada lubang mic di bagian atas dan di bagian sampingnya. Di bagian sebelah dalam shell-nya ada copper buat charging dan ada marking L atau R. Nozzle-nya sendiri itu nyatu dengan bodinya. Ukuran pendek dengan bore gede, filter mesh atau jaring warna hitam. Ear tips-nya dari bahan silikon lembut, warnanya seperti kayak buds-nya ya. Nozzle pendek, bore dengan ukuran sedang. Menurut gua nih Music Lover, desainnya ini kece abis, keren banget. Apalagi yang cewek-cewek gue yakin suka banget. Karena rasanya ini cewek-cewek bisa bisa kayak ya itu bandingin dengan lipstick gitu ya. Jadi kayak nggak kelihatan kalau bawa TWS. Pilihan warnanya juga memang feminin sih. Kata gue sih, buat cowok-cowok nih kalau mau ngasih hadiah TWS, apalagi harganya juga kan nggak mahal-mahal banget gitu ya. Ini cocok banget sih buat hadiah. Cewek-cewek lu pasti bakalan suka banget. Terus kan buds-nya kan kecil tuh. Di kuping juga buat mereka kan yang biasanya kan cewek-cewek kan agak kecil tuh kupingnya. Ini enak banget pasti. Desainnya unik, original, dan dengan build yang sangat bagus. Gue kasih poin 8,5 untuk desain sama buildnya. Sekarang kita cobain fittingnya. Karena ukurannya yang kecil, ya termasuk kecil, ini gue gampang banget dapat fittingnya. Apalagi snugnya. Di kuping gue ini steady banget, nyaman, ceilingnya bagus, isolationnya juga bagus, walaupun belum nyalakan ANC, tap kedap. Gue rasa ini juga akan sangat mudah digunakan dan dapat fitnya. Ya terutama buat yang tadi gue bilang ya, buat cewek-cewek pasti akan cocok banget sih. Menurut gue ini fittingnya untuk A30 ini bagus banget. Ini dapat poin 8,5. Sekarang kita cobain kualitas mic-nya. Nah, kayak gini nih sampel mic-nya. Music Lover, ini adalah rekaman mic dari Soundcore A30i. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Ini adalah rekaman mic dari Soundcore A30i. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Untuk ENC ya atau noise reduction, ini untuk kelas harganya termasuk bagus loh Music Lover. Noise luar itu nggak kedengeran loh. Jadi mic-nya cuma nangkap suara vokalnya aja. Secara umum kualitas mic-nya, tuningnya ya, ini sebenarnya gue ngerasa agak tipis, tapi masih cukup jelas dan clear. Dan yang gue suka, ini cukup stabil, nggak ada putus-putusnya. Overall tuning suaranya masih cukup natural. Untuk kualitas mic-nya sendiri gue kasih poin 7. Sekarang kita cobain sound quality-nya. Untuk review ini gue pakai mode ANC-nya on, ya pasti. Kemudian pakai standarnya Soundcore, yaitu Soundcore Signature, dan 3D-nya gue matiin. Gue juga akan ngecek tuning suaranya, teknis suaranya, kualitas ANC-nya, sama pengalaman gue menggunakan TWS ini. Tuning suara dulu ya. Nah tuning suara ini aman banget ya, V-shape. Ngejar target Harman lah ini mah pasti. Bassnya deep, gede, tapi masih kekontrol ya. Sub bassnya oke. Bassnya sendiri itu berbodi, tebal, tapi cukup gesit. Jadi kalau gue denger impactnya ya, itu punchy, tapi lumayan cepet loh. Tipikal bass yang yang berkualitas lah menurut gua. Untuk mid-nya posisinya memang sedikit mundur, tapi kalau kita dengerin vokal masih cukup clear, jelas. Terus masih cukup di tengah lah, nggak mundur-mundur banget. Treble-nya ini yang gue suka, kerasa open, airy, seringnya dapat, crispnya juga dapat, tapi tidak sampai bikin kuping capek, fatigue atau pedas gitu, enggak. Jadi masih oke lah, minimal buat gua. Buat tuning suaranya Music Lover ini bakalan cocok sama semua genre, alias all rounder. Mau kita pakai lagu-lagu audiophile dapet, jazz, classical, mau kita pakai lagu rock yang cepet ataupun metal masih dapet.
Mau kita bawa EDM-an yang bassnya gede, kan bassnya juga sub-bassnya bagus, masih aman. Ya all rounder banget lah ini. Untuk teknis suara, kelas 300.000 ini gue bilang di awal istimewa Music Lover. Detail bagus, microbeat detail kedengeran, jelas, clarity-nya bagus, clear, jernih, bening suaranya. Resolusi suaranya juga kegambar dengan baik, kayak kita nonton film-film HD lah ya, yang clear, jernih, bersih, itu dapat banget. Tekstur suara, instrumen itu kegambar dengan jelas. Soundstage, gue suka. Pinpointnya semua presisi, sesuai. Ya, untuk kelas harganya gue nggak ada komplain sama sekali. 3D imaging, tipikal yang lega, ya, wide, kerasa, lebar. Depth-nya, layeringnya juga kerasa. Antara pemain drum di belakang, terus misalnya ada vokal di depan, itu kita bisa dengerin jaraknya. Height-nya juga masih oke. Tingginya ya masih oke juga. Separasi instrumen untuk kelas harganya termasuk istimewa, bisa-bisa semua, nggak ada yang numpuk sama sekali. Transiennya termasuk yang cepat, presisi, responsif. Dynamic range musikal banget Music Lover. Ya, dinamika emosi lagu kedengeran banget. Suara kecil masih kedengeran, suara keras masih kekontrol, dan ekspresi musik yang ditampilin kita bisa dengerin dengan jelas. Noise floor aman banget ya, hampir nggak kerasa. Bisa gue bilang black background lah. Gue pakai untuk kegiatan yang lain seperti main game, nonton film juga enak. Ya all rounder kan ya, jadi cocok banget mau kita pakai genre-genre film romantik, komedi drama dapet, musikal dapet, action oke. Ya sub-bassnya bagus, dramatik jadinya kedengerannya. Main game, latensinya masih oke, nggak kerasa, tuningnya juga bagus, dan karena teknisnya juga oke, main game kayak FPS itu kita juga bisa dengerin pinpointnya dengan jelas ya, berhubungan dengan soundstage kan, dan 3D imaging yang lega. Kualitas ANC-nya Music Lover ini bagus, minus 46 dB, jadi kedap banget. Suara luar keredus dengan sangat baik. Transparansi modenya oke, natural suaranya. Untuk mode-modenya sendiri, gue dengar sedikit ada perbedaan tuning suara antara ANC on, ANC off sama transparansi mode, ini sedikit ada perbedaan. Untuk yang normal sama transparansi mode kerasa sedikit lebih warm sih dibanding dengan ANC on. Pengalaman gue menggunakan Bluetooth 5.4 di TWS ini sama kayak pengalaman di R50 INC ya. Jadi nggak terlalu signifikan sih untuk kecepatannya, ya cepet-cepet aja gitu, aman. Jarak juga nggak terlalu signifikan, tapi memang yang selalu kerasa adalah daya tahan baterainya yang lebih panjang, jadi lebih awet gitu Music Lover. Overall nih, untuk pengalaman gue dengan sound quality dan user experience dengan TWS ini, A30i ini memuaskan banget, jadi gue kasih poin 8. Nah, kesimpulannya Music Lover, TWS ini dua-duanya sudah pakai Bluetooth 5.4, jadi teknologi Bluetooth yang paling baru. Dan selama ini belum pernah gue cobain TWS lain yang menggunakan teknologi 5.4 ini. Baru ini aja. Dan menurut gue ini worth banget sih buat TWS ini. R50i NC, kalau gue bandingkan sama R50i yang lama, harganya memang yang NC kan lebih mahal ya. Tapi untuk fiturnya lebih worth dong. Ada ANC-nya, ada teknologi transparansi mode-nya, pokoknya lebih lengkap. Cuman memang kalau dari segi suara, gue sih masih lebih cocok untuk R50i yang lama. Tapi harusnya sih aman, kan di aplikasi kan ada tuning suaranya, jadi kita bisa atur sesuai dengan selera kita. Sedangkan yang A30i ini, gue sih ramalkan ini bakalan jadi apa ya, TWS top tier 300 ribuan lah kayaknya. Mungkin bisa jadi yang terbaik 300 ribuan. Desainnya unik, apalagi ini cocok banget sama cewek. Terus fittingnya enak, fiturnya lengkap banget Music Lover, build quality-nya bagus, dan tentu saja sound quality-nya yang istimewa menurut gua. Buat gua, 2 TWS terbaru dari Soundcore ini rasanya perlu banget kita coba ya. Kalau nggak bisa beli, minimal coba dulu lah, minjem kayak, atau misalnya datang ke counter audio gitu. Ini worth banget sih untuk dicoba. Anyway, ini kan harganya lagi ada promo nih Music Lover ya, karena mereka akan launching di Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, dan TikTok tanggal 25 Mei sampai 7 Juni. Music Lover, tadi itu semua pendapat gua tentang 2 TWS ini. Baiknya, kalau ada kesempatan Music Lover, kudu cobain sendiri aja deh, audisi sendiri, dan pastikan selalu percaya sama kuping sendiri. Oke? Kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!